Shalom. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat datang kembali. Dan sore hari ini saya percaya satu minggu ini pasti mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Yang mengalami, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Soal Tuhan kita baik. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Amin. Haleluya. Saya undang untuk kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik dan sangat baik. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur atas anugerah dan kasih rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas limpahan kasih-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang Tuhan nyatakan, yang kami alami, yang kami nikmati, yang kami rasakan, yang kami sangat-sangat berterima kasih Tuhan Yesus. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan, biarlah kami persembahkan hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Sebab Engkau layak ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap kami semua yang hadir di tempat ini, bahkan dalam perjalanan. Kuasa-Mu yang mengalir memenuhkan tempat ini, memenuhkan setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur. Segala sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi Yesus Tuhan. Kau layak ditinggikan dan diagungkan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib. Engkau ajaib selama-lamanya Tuhan. Hormat pujian kami hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
Sama-sama kita katakan, sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
utusanmu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam baitmu,
segala bangsa kan menyembah, kan memuji Yesus Tuhan. Segala usaha mengasihimu Tuhan, mencarimu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu ya Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuh Mari lebih lagi jemaat Tuhan, katakan hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
Yesus, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu selalu menyertai kami. Mari kita yang selalu disertai sama-sama dengan saya katakan amin. Saya undang makin berdiri bersama-sama. Sebab Yesuslah satu-satunya sahabat sejati kita. Amin. Mari katakan pada kanan kirimu, Yesuslah sahabat sejati kita. Haleluya. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Berikan tepuk tangannya dong. Dengan hati yang penuh dengan sorak-sorai Tuhan. Yo. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Berikan tepuk tangan lebih keras lagi bagi Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kasih tos kanan kiri. Katakan Yesus adalah kesembuhan.
kita percaya bahwa Yesus adalah kesembuhan bagi kita. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan berikan kita persembahan yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala yang Kau berikan kepada kami adalah anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami dalam segala kelimpahan. Kami akan memberikan persembahan kami. Memberkatilah Engkau Tuhan atas setiap anak-anak-Mu yang memberi. Kami mengembalikan berkat-berkat mereka Tuhan berlipat kali ganda, dan Tuhanlah yang menjadi penolong bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami akan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Sekalipun ku berjalan lewati masa kekeringan, namun yang mengandalkan Tuhan pasti Kau
siapkan hati Sekalipun ku berjalan dinaikkan dengan iman pujian ini. lewat masa kekeringan, namun yang mengandalkan Tuhan pasti Kau pelihara. Terima kasih Sekalipun ku berada di tengah gurun yang gersang, yang berakar di bait Tuhan, pasti Kau tumbuhkan menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku berlimpah, menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku berlimpah, menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku berlimpah, menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku. Mari dengan lembut katakan, Menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku berlimpah, ke atas hidupku berlimpah, ke atas hidupku
pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak. Terima pujian, Hanya Kau yang layak untuk dipuji dan disembah. Hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Terima kasih atas darah-Mu yang tercurah bagi kami. Jika kami layak, Kau perkenankan untuk bersama-Mu untuk selama-lamanya. Raja di atas segala raja. Bapa. Terima pujian, Kau pulihkan, sebab Kau layak. Kau hibur hati yang bersedih, Terima pujian, Kau yang lepaskan dari kerajaan di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Hormat bagimu di tempat lagi. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, manunggal dengan kami untuk selama-lamanya, agar kami menghormati ibadah ini, tempat ibadah ini, agar kami menikmati firman-Mu, firman yang menguatkan kami, firman yang menghibur, firman yang menyembuhkan, firman yang menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar juga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sampai kami berada di kerajaan surga, di kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan menikmati mahkota kehidupan yang telah Kau janjikan bagi kami. Mari yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat saudara yang kasih semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di online. Baik, kita buka jasa saja kitab Ibrani pasal 10 ya, ayat 10 sampai 15 saja. Nanti yang pria akan bacakan ayat ke-10, lalu yang 11 wanita, ya, sampai seterusnya bergantian. Pria, wanita, pria kembali, oke? Ibrani pasal 10 ayat 10 sampai 15. Yang dapat katakan amin. Amin. Dua-dua ya, yang pria. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Haleluya. Dan tentang hal itu Roh Ayat Kudus 15, juga ya. memberikan kesaksian kepada kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus dikorbankan agar kita hidup dan berkarya. Katakan kiri kanan aja. Hidup, masih hidup bos bilang. Masih hidup ya. Masih hidup. Masih pasti. Sudah berkarya. Ya, Tuhan Yesus mati agar kita
diselamatkan. Tuhan Yesus mati agar kita hidup. Darahnya tercurah di kayu salib untuk membayar semua lunas dosa-dosa kita. Agur rajo, ditebus dari pasar dosa. Ketika dia mati di kayu salib, semua sudah selesai. Tetelestai. Semua dosa kutu yang percaya pada Yesus, semua dosa kutu sudah selesai. Yang katakan amin. Sudah selesai. Meskipun orang tua kita dulu berdukun, seorang bandit, koruptor, tidak ada dosa kutu. Jika engkau benar-benar percaya pada Yesus Kristus, semua sudah selesai. Sudah lunas. Saudara dikasih. Coba, apa yang membuat kita terpisah dari Tuhan? Dosa. Dosa adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, lari dari sasaran. Kalau saudara pernah lihat atlet panah, ada lingkaran besar, lebih kecil sampai titik. Titik itu menjadi sasaran Tuhan. Kudus, mulia. Jika kita melakukan dosa berarti segala sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan Tuhan, tidak sesuai dengan hatinya Tuhan. Para basis di luar koridor, di luar lingkaran, di luar kebenaran. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, memakan buah terlarang, maka mereka terpisah Tuhan, jauh Tuhan, harus diusir. Haleluya. Kenapa? Apakah Tuhan tidak mengasihi Adam dan Hawa? Tidak. Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan sangat mengasihi kita. Tetapi Dia yang Maha Kudus tidak bisa berjalan bersama yang tidak kudus. Ini sudah diganti baterainya? Sudah. Oh, berarti minta diganti mic-nya. Jadi sudah ada namanya pemisah, menjauh dari hadirat Tuhan, pergi meninggalkan kebenaran Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Semua oleh karena perbuatan kita maka kita terpisah dari Tuhan. Semua oleh karena dosa yang kita lakukan maka yang berkat-berkatmu sepertinya tidak ada, hilang. Bahkan yang sudah ada dihabis dimakan oleh belalang pelahap. Bukan keinginan Tuhan untuk membuat kita kekurangan. Bukan keinginan Tuhan untuk membuat neraka itu untuk manusia. Neraka itu dibuat bukan untuk manusia, tetapi untuk siapa? Mertuamu, permainmu, kawanmu, sepupumu. Tetapi untuk iblis dan ante-antenya. Hati-hati. Bagi siapa yang mau dipengaruhi iblis, bagi siapa yang melakukan dosa, maka dia akan menjadi penghuni apa? Neraka. Ada api yang tidak pernah padam. Ada ulat yang tidak pernah mati. Ini bukan dongeng. Jangan percaya apa yang dikatakan Kristen progresif. Asal berbuat baik, asal berbuat amal engkau akan masuk ke surga. Tidak. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah beriman pada Kristus Yesus, menikmati kasih-Nya, maka akan berbuat baik, akan berbuat amal, akan mengasihi sesamanya. Haleluya. Tadi kami baru jalan sebentar sama kawan, ya. Kawan ini mantannya pemakai putau, ekstasi. Dia berhenti oleh karena dia gila, bukan karena apa? Hampir dia mati binasa. Waktu itu agamanya Buddha dan dia diinjili, dilayani oleh Pastor Tony Bastaman, ya. Kami satu perguruan dulu, satu padepokan nama gue. Lalu akhirnya entah apa yang terjadi, dia membuka hati ketika mendengar nama Yesus Kristus ini sudah membayar lunas semua dosanya. Mendengar Yesus Kristus mengasihi dia. Sehingga cerita dia puasa ingin bertemu, benar gak ada Yesus ini? Ternyata benar. Dia mengalami kasihnya. Dia tidak pakai putau, tidak gila, tidak pakai ekstasi, dan sekarang sudah jadi
pedagang yang sukses. Dari tadi kami berjalan bersama dia dan dia sudah menerima Yesus Kristus. Nah, ketika kami berjalan ke suatu daerah, ke arah ya, si Agung sana lah, ya. Istri saya melihat ada seorang anak laki putih. Pikirnya orang Tionghoa. Dia bagi brosur waktu itu kan tanggal 21 April. Singkat cerita dia tidak datang, ya, yang pria ini yang kursi roda. Kami datang ke sana. Ternyata ada 2 orang yang kursi roda di sana. Ada penyakit yang membuat mereka tidak bisa bergerak dengan leluasa. Satu memang 80 tahun karena jatuh dan tidak bisa berjalan dengan baik. Dan yang kedua, anak muda tapi kata mamanya sudah sembuh. Aku pun pendoa. Aku anggota ini, aku anggota ini, aku ini itu tuh kan. Ya pas kami mau doakan, dia masuk. Ya. Kau marga apa? Marga A, ya kan? Saya katakannya, loh, anaknya marga apa? Marga C. Loh, kok lain? Anak saya marga apa? Marga B. Loh, ibu baru apa? Baru N. Loh, kita juga bingung. Wah, udah masuk buretan ini kan? Tapi udah, singkat cerita doa. Saya hanya berdoa begini, karena dia umur 80 tahun, saya tidak menginginkan ataupun tidak menginginkan dia sembuh. Karena 80 tahun saya hanya menginginkan dia ya, benar-benar mengakhiri hidupnya dengan beriman pada Kristus Yesus. Dia bisa melepaskan hartanya, jabatannya, dan semua yang dicintainya di dunia ini. Sehingga kita pas saya mau berdiri, kena matanya bulat, kena kacamatanya. Lalu berdoa, ya berdoa. Saya menyatakan Yesus itu juru selamat, ya, lepaskan pengampunan. Yesus mengasihi kita semua, dia menjalankan satu yang keselamatan. Amin. Kami pulang. Ya. Masuk lagi pada ada satu keluarga lagi, lanjut yang kedua. Nah, saya bilang sama si kawan saya ini, nah ini giliranmu nih gue, ya kan, selesaikan, tuntaskan ya. Nah, akhirnya masuk ke dalam, dia bingung. Anak umur 15 tahun lumpuh. Anak umur hampir 30 tahun juga lumpuh. Dia masuk, dia ceritakan bahwa saya dosa kutuk bisa membuat semua sakit penyakit. Benar. Bagi yang tidak percaya pada Kristus dan tidak mau bertobat, kutuk itu bisa turun. Tapi kalau yang bertobat dan percaya pada Yesus Kristus, maka kutuk itu tidak turun padamu. Katakan amin. Karena namanya lebih berkuasa dari apapun. Saya percaya, kita juga semua harus percaya di dalam nama Yesus Kristus ada kemenangan. Kami pulang. Kita tunggu aja nanti apa yang terjadi pada anak itu. Ya. Saudara kasih Yesus. Boleh satu orang? Ya, WL, mem, sini mem. WL sini, Sheila sini coba. Kita lihat, ini model perjanjian lama. Tapi jangan marah ya. Sheila kita barakkan ini domba jantan yang tidak bercacat celah. Model perjanjian lama, kiri. Jangan ketawa kalian. Kita memang domba-dombanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kembali yang ngagung. Inilah dombanya. Ternyata itu tidak bisa menghapus dosa. Itu hanya menutupi dosa. Imam boleh saya memotong 1000 ekor domba, 1000 ekor lembu. Tidak bisa membayar lunas dosa-dosa kita. Tidak bisa membayar lunas dengan darah hewan. Sekalipun tidak bercacat, tidak bercelah. Selagi kita mengerti semua ini, jangan pernah sia-siakan darah Yesus yang sudah tercurah. Oleh karena kita sudah diselamatkan, jangan lagi kita mencemari baitnya yang sudah dikuduskan. Pegang tubuhnya. Ini tubuh Kristus. Ini bait suci. Bait kudus. Oleh karena darahnya sudah membasuh semua dosa kita.
Kalau imam ketika melakukan seperti tadi, ya kan, setelah dombanya dipegang dari kiri, palanya baru ke dosa yang orang berdosa, dombanya akan dibawa, lalu dipotong, darahnya akan dipercikkan ke orang yang berdosa tadi. Hanya menutupi dosa, tidak menyelesaikan. Saudara kasih Yesus. Yang perlu kita pikirkan saat ini juga, jangan pernah kita tukarkan keselamatan dengan harta sebanyak apapun. Jangan pernah kita tukarkan keselamatan dengan jabatan setinggi apapun. Jangan pernah tukarkan. Karena berapa tahun lah kita hidup di muka bumi ini. Saudara kasih Yesus. Seorang anak muda pergi ke Amerika Serikat. Dia belajar matematika nuklir. Dia dikirim dari Cina ke Amerika untuk sekolah agar supaya dia bisa dipakai Cina atau di NASA. Punya perusahaan Amerika NASA atau di Cina. Dia dikirimkan ke Amerika. S1, S2, S3, tapi diam-diam ketika dia disekolahkan pemerintah Cina dan keluarganya, dia mengambil sekolah teologi. Saudara kasih Yesus. Nah, selesai dia wisuda doktor. Jelas menjadi pejabat jika dia kembali ke Cina. Jelas gajinya sangat banyak. Apa mata uang Cina? Yen. Yen. Nah, lalu mata uang Amerika Serikat? Dolar Amerika Serikat. Dia tinggal milih. Kalau bergabung ke NASA, dia akan bergaji dolar Amerika Serikat. Berapa sekarang? 16.000. Lebih kurang $1 rupiah. $1 16.000 rupiah. Nah, berapa yen gaji dari Cina? Tapi selagi dia di jalan, ketika dia berdoa, apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, apa yang terpenting bagimu? Ijazah doktor kimia matematika apamu kah? Duniamu sekulermu atau teologiamu? Kau membawa apa ketika engkau mati? Hanya peti mati 1 kali 2, sama lubang kuburan 1 kali 2 yang kau butuhkan. Akhirnya dia mengoyakkan semua ijazah S1, S2, S3 sekulernya ini. Bayangkan lulusan Amerika Serikat, campaknya ke laut, hush, nyampe dari Cina, ditaboi bapaknya dia, bolo ada bapaknya, kau buang semua peluangmu menjadi pejabat, peluang menjadi orang kaya raya. Tapi apa kata dia ini? Aku akan menjadi penginjil. Aku akan menyampaikan Injil Kristus. Akhirnya dibuat terobosan besar-besaran di Cina. Terjadi penuaian jiwa berlaksa-laksa. Bahkan 1 jiwa saja diselamatkan, berlaksa-laksa, malaikat di surga bersorak-sorai. Kita mempunyai tugas itu semua. Yang siap ada amin. Untuk menyampaikan Injil Kristus. Bayangkan, dia punya peluang pejabat, dia peluang jadi orang kaya besar. Oleh karena titelnya itu S3. Bukan SD, SMP, SMA. Strata 1, strata 2, strata 3. Amerika Serikat. Sedangkan perbandingan S1 Amerika dengan Indonesia, S3-nya masih kalah S3 kita. Berarti begitu besar peluang jadi pejabat. Penuaian jiwa di Cina dan bahkan banyak di sekitar negara yang ada di Asia dan sampai ke Indonesia. Membangun pelayanan yang besar. Sampai sekarang namanya tetap dikenang. Dan bahkan surga pasti akan bersorak-sorai meskipun dia pada saat musim salju yang tinggi, dia tetap berkobar-kobar menyampaikan Injil. Door to door, rumah ke rumah, rumah ke rumah. Akhirnya dia terkena paru-paru kronis dan dia meninggal di dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Yang mau, yang siap, katakan amin. Yang mau mati dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Haleluya. Mati mau, berarti menyampaikan Injil mau dong. Mau dah. Mendoakan orang sakit siap? Siap?
mengajak saudara kita untuk beribadah siap. Terlalu sederhana bukan? Sementara Yesus yang menyelamatkan kita harus dicambuk, ditunjang, dipakukan, ditombak lambungnya, dikasih mahkota duri. Begitu banyak darah yang tercurah agar kita selamat. Dia dikorbankan agar kita hidup, dan hidup untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Oleh sebab itu jangan pernah sia-siakan lagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang sudah dipercayakan pada kita. Kita harus bergiat. Hari-hari sudah semakin dekat. Tengok lihat berapa banyak ciri-ciri sudah kedatangannya kali yang kedua. Coba aja baca. Sudah banyak sekali sudah digenapi. Sudah kasih Yesus. Kita lihat nanti ini. Semoga lah Iran ya tidak bersekutu dengan Cina. Ya. Dan negara-negara lain, Korea Utara, Rusia, Turki, dan Israel akan bersekutu dengan Amerika dan negara-negara Eropa lainnya. Maka Gog dan Magog digenapi, masuklah para yang Armageddon. Ketika terjadi perang itu, apa guna emas batanganmu? Adakah guna mobil? Adakah guna rumah? Ketika di mana-mana ada nuklir, coba lihat di Palestina sekarang. Apa gunanya mobil mereka, rumah mereka yang begitu megah hancur, habis, lantak. Itu salah satu ciri-ciri perang dunia ketiga. Banyak lagi akan semua yang sudah dibuatkan digenapi. Maka untuk itu biar kita terus semakin bergiat melayani pekerjaan Tuhan. Yang siap katakan amin. Kita tetap saling mendoakan, saling mendukung. Haleluya. Kalau memang haleluya itu haleluya. Semangat dia ya. Terima kasih Yesus, harusnya kita katakan. Mari kita sama-sama katakan, oleh darah anak domba. Haleluya. Darah anak domba dan kesaksian kita, maka iblis dikalahkan, dihancurkan. Yuk, saya undang bangkit berdiri. Mari kita bersuka cita. Oleh karena darahnya yang tercurah membuat kita menjadi ahli waris dalam surga. Bersaksilah. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kawanmu, tengok iblisnya, lihat kerajaan iblis yang di udara sana kita hancurkan. Jangan lihat kawanmu, jangan lihat musuhmu. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Tepuk tangan dua dong. Yes. Inilah ucapan teriakan kemenangan kami. Kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita,
tercurah. Tugas kita untuk bersaksi. Apa yang kita saksikan? Tak perlu kau saksikan hartamu berapa banyak saldomu di rekening itu ya. Tak perlu saksikan berapa banyak rumahmu, karena itu akan kau tinggalkan. Tak perlu kau saksikan betapa cantiknya doimu, betapa gantengnya. Suatu saat kan juga akan terpisah. Ya, yang perlu disaksikan adalah bagaimana kasih Kristus itu bekerja, bagaimana pertolongan Kristus itu tepat pada waktunya, kasihnya yang sempurnanya, yang harus kita saksikan. Kasih Yesus, kasih yang tidak memandang masa lalu kita, kasih Yesus yang memulihkan hidup kita, kasih Yesus yang menolong masa depan kita, kasih Yesus yang memberkati seluruh bangsa ini. Yang percaya katakan amin. Saksikanlah. Coba kita lihat Paulus dan Barnabas. Boleh teman-teman lihat? Ketika mereka di sebuah kota, ya, mereka melihat seorang yang lumpuh. Berdirilah, kata Paulus. Berdirilah dia. Berdiri yang lumpuh itu. Ada yang kaget, makanya dia menghayal ya. Berdirilah. Berdiri. Coba, aku nggak bisa Pak. Kenapa? Orang lumpuh, berdirilah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Besoknya dia, mana dia? Sudah mati ya. Enggak, jangan mau, itu intimidasi iblis. Memang saatnya dia sudah mati dan dia bersama Bapa di surga. Dengan catatan dia sembuh selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus dia masuk surga. Daripada dia mati binasa, lebih baik dia mati besok tapi masuk surga. Daripada mati 2 tahun lagi tapi masuk neraka. Orang yang ada di kota itu mengatakan bahwasanya Paulus itu dewa. Hermes. Barnabas itu dewa, Zeus. Mari kita kasih sesembahan kita, kita potong lembu. Karena dia bisa menyehatkan orang yang lumpuh. Tapi Paulus mengoyakkan bajunya. Dia lompat ke tengah-tengah mereka. Mereka mengatakan, bukan karena kuasaku orang lumpuh itu sembuh. Aku manusia biasa. Dia sembuh oleh karena nama Yesus Kristus. Dia bersaksi karena Saulus dulu namanya dan berubah menjadi Paulus ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, bukan Paus. Kau bilang pula dijumpaikan Paus. Dengan Tuhan Yesus. Maka dia diubah namanya dari Saulus menjadi Paulus, bukan Paus. Paulus yang dulunya dia membantai orang yang percaya pada jalan kebenaran, pada Kristus Yesus sebagai juru selamat. Akhirnya dia menyampaikan kasih itu. Dia dulu menganiaya mereka, menghabisi mereka yang percaya pada jalan kebenaran. Dia meminta surat agar dia bisa membantai semua orang yang percaya pada Yesus Kristus. Tapi ketika dia sudah bertemu dengan Yesus, dia membuat surat-surat cinta kasih Yesus. Banyak kitab yang ditulisnya di Perjanjian Baru. Haleluya. Begitu juga kalau kehidupan kita mengalami pertemuan, menikmati kasih mula-mula bersama Yesus, maka hidup kita akan dirubahkan. Yang percaya katakan amin. Pasti akan dirubahkan. Yang sakit sembuh, yang kekurangan akan dilimpahi, dicukupkan. Yang bodoh juga akan pintar kalau rajin belajar dan rajin berdoa. Amin. Jangan mau jadi pintar tapi tak mau belajar. Ya, malah berkaya. Dia mati, bangkit. Menyatakan bahwasanya dia benar-benar bisa mengalahkan maut.
Hanya Dia yang bisa mengalahkan maut. Makanya tidak pantas dibilang Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan di atas segala Tuhan adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Lalu Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dia naik ke surga untuk mencurahkan Roh-Nya yang kudus, Parakletos. Roh yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tanpa Roh yang kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tak akan bisa melawan dosa. Benar kita sudah selesai dengan dosa, tapi dosa itu akan ditaburi oleh iblis. Nah, dosa judi, taburinya. Dosa nonton porno, taburinya. Dosa ke diskotik, ditaburkan. Dosa untuk menipu, ditaburkan. Dosa untuk melawan orang tua, ditaburkan yang benih-benih itu. Dan benih-benih dosa yang lainnya. Bagaimana bisa melawannya? Bergaul erat dengan Bapa kita di surga. Undang Roh Kudus untuk manunggal menyatu dengan roh kita. Sehingga roh kita kuat, mampu untuk melawan semua dosa itu. Yang siap katakan amin. Haleluya. Yuk buat saya terakhir. Yang ke-15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ketika kita menyaksikan kasih Yesus Kristus, hanya Roh Kudus yang mampu menjamah orang itu, sehingga orang itu benar-benar percaya bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roh yang kudus itulah yang akan menjamah setiap kehidupan kita, menjamah setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan yang kita sampaikan. Kalimat-kalimat yang membangun, kalimat-kalimat yang memberkati, kalimat-kalimat yang mengkoreksi dengan kasih. Kau yang melepaskan kami dari semua kebiasaan buruk kami. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Fokuskan pikiranmu pada Bapa di surga. Boleh kita menutup mata kita, jangan lagi lihat kiri dan ke kanan. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbananmu di kayu salib, sehingga kami menjadi manusia yang hidup, yang seharusnya kami mati. Kami menjadi manusia yang merdeka oleh karena darah-Mu yang kudus. Haleluya. Nikmati hadiratnya. Hadirat Tuhan adalah sesuatu yang sangat indah. Mulai dari anak-anak, tunas remaja, muda-mudi, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita nikmati hadiratnya. Yes. Dalam peluk. Haleluya, haleluya. Memandang indah wajah-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
sangat senang untuk Engkau sembah. Bapa di surga sangat suka dengan pujian penyembahan-Mu yang menginginkan Engkau terus membangun hubungannya dengannya, berdoa, menikmati firman-Nya, agar roh kita tetap bugar sampai kedatangan kali yang kedua menjemput kita yang percaya. Kau pulihkan, Kau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hadirat-Mu Tuhan, ku Hadirat-Mu Tuhan membuat hati kami lebih damai, pikiran kami lebih tenang, dan kami lebih optimis menjalani hidup ini. Karena ada Engkau di sisi kami untuk selama-lamanya. Dengan nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di tempat ini, di hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Sangat baik Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasa lebih lagi Kau jamah kami ya Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Raba-raba tashikere beta kalabo. Ya raba takala Yesus. Ya raba nama yang menyelamatkan, nama Yesus yang memulihkan, nama Yesus yang memberikan hidup yang penuh kelimpahan. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Kita katakan lagi dengan sepenuh hati kita. Hadirat-Mu ya Tuhan, dengan segenap hati kita sampaikan. hadirat
dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Bapa di surga pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Yesus kita. Silakan duduk, saudara kasih Yesus. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan Yesus, yang menguatkan kami. Biarlah kiranya Tuhan apa yang sudah kami terima di dalam Engkau, kami boleh memeliharakannya terus dalam kehidupan kami, dan kami menjadikannya lebih daripada permata ya Tuhan. Sebab keselamatan yang datang daripada Tuhan bukanlah sesuatu yang murahan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami semua sudah diberkati. Dan kami akan berikan persembahan kami Tuhan, persembahan misi kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba yang berikan, berkati setiap pekerjaan mereka. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau berikan sambungan mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau berikan sambungan mujizat di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ucapkan terima kasih buat persembahannya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Katakan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. 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 Pujian, penyembahan hanya bagimu tempat mahat ini, Bapa yang Maha Kudus, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang terus memberikan keamanan yang kondusif bagi kota kami, kota Medan, dan bahkan bangsa Indonesia. Dan bahkan Engkau memberikan roh takut akan Tuhan bagi
kami seluruhnya, dan juga bagi kepala daerah mulai desa sampai ke ibu kota, dari edukatif, legislatif, eksekutif, memiliki program-program yang pro rakyat yang membuat bangsa Indonesia ini maju, damai. Haleluya. Kami bersyukur juga Tuhan, ada masa depan yang penuh harapan yang Kau anugerahkan bagi anak-anak-Mu, semua oleh karena kasih-Mu, kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang tidak terbatas, yang membuat kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya. Arahkan pandanganmu ke surga dan bukalah hatimu. Terima kasih Bapa, dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Terimalah kuat Kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya, sukacitanya, dan bahkan persekutuan yang manis dan intim ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita yang percaya selalu mengatakan amin, amin, amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi.